Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik. Apa lagi panggilnya? Adik-adik, adik kelasku. Apa mau dipanggil apa? Bebas. Bebas, bebas. Mau dipanggil bebas. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Kak. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu kepada teman-teman adik-adik yang udah menyempatkan hadir. Teman-teman di sini ada yang sampai haus kalau mulai pelajaran. Karena beda sendiri buat kiper emang. Ini coba ini yang pimpin doa. Ini bu, ini kiper. Siapa yang disuruh? Ayo, Bisa bu? Enggak. dalam hati aja bukan lanjut sebelum kita memulai kegiatan. Yuk. Kita mulai kegiatan kita berdoa baca dalam hati Kasih doa. Ini doa. Ini yang doa atau minggu? selesai. Terima kasih. Sekian teman-teman semuanya di sini sudah pada saling kenal ya. Belum. Belum ya, kalau belum kita punya alat menggunakan face tracking. Jadi nanti kalian tuh sebutin nama sama hobi teman-teman. Misalkan nama kamu siapa? Nama saya konsentrasi dimulai. Nama saya Tia, hobi saya pancing gitu ya misalkan. Paham teman-teman? Ayo, sebelum gak apa-apa, gini aja. Yuk coba dulu yuk, 1, 2, 3. Malam ini gimana bu? Ya coba ya, dikompakin dulu 1, 2, 3. Ya, ini lihat ini bu semuanya, teman-teman itu. Kakak semuanya. Lihatin kakak, tante semuanya. Nih, yang pertama gini. Oke. Mak. Ya, coba yuk, konsentrasi. Jawab dulu teman-teman. Siap. Ya Allah ya, konsentrasi. Konsentrasi. Bagi begitu. Jadi kalau saya bilang konsentrasi, teman-teman jawabnya konsentrasi dimulai. Paham? Oh, satu lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nyampe sahur baru keluar. Bisa nggak? Kamu bingung bagi semuanya? Bingung bagian Semuanya. Jadi pertama tepuk paha dulu. Ya. 1, 2, gini terus gitu lagi. Ya bu. Ulang lagi ya. Ya. Yuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pinter. Mulai ya. Silakan saya. Pengen kalian buat jadi Hobi saya. biar tidak ada masalah yang kita butuh gitu teman saya ya masing-masing ya terus oke pengajian Iya. Nah, dia dapat pastikan baik. Lanjut. Ya. Lanjut. Hobi saya.
Saya cukup berapa? Saya kan Nama saya. Saya mengengkel. Lagi. Nama saya. Saya tidur. Lanjut. Nama saya sehingga saya Nah, sekarang teman-teman udah pada merhatiin kan temennya kenalan sama hobinya. Coba kakak mau ngecek seberapa kalian fokus sama teman-temannya yang tadi udah ngomong. Coba kamu sama dia siapa? Nih, yang pakai tas merah. Namanya siapa tadi? kenalan dong, kenalan dong. Namanya jangan sambil ketawa, jadi orang berikutnya gak pada semangat. Lestari dulu. Harga. Nanti hobinya apa tadi? Main. Terus kalau ini nama dia siapa? Enggak. Hobinya apa? Mengengkel. Oke. Kamu Sepas temusnya. nama dia siapa? Jiwong. Hobinya apa? Mungkin. Oke. Kamu nama dia siapa? Nama ini. Dari siapa namanya? Dia tuh hobinya apa? Buku. Oke, Mutia coba nama ini siapa? Sultan hobinya. Kamu masalah percintaan? Iya, benar. Coba kamu namanya dia Yang mengganggu pikiran ini hobinya. masalah masa depannya. Kamu coba nama dia siapa? Rifai. Hobinya apa? Oke, coba sekarang nama dia siapa? Rifai. Mau satu-satu Siapa aja. namanya? Nama kamu siapa tadi? Oh, hobinya apa tuh? Tidak. Sekarang yang terakhir nama dia siapa nih? Jadi kita bikin masalah yang paling asli ya. Tahu kak. Nama kamu tadi siapa? Hobinya apa tadi? Baca buku. Salah. Hobinya apa tadi? Badminton kan? Berarti teman-teman gak pada fokus. Nanti dari sini semoga teman-teman bisa kenal satu sama lain ya. Oke. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak kita melakukan apa? Tahu ya. Jadi kita di sini tuh akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok atau konseling individual nggak? Nanti teman-teman semuanya belum pernah ngobrol dengan BPK ya. Benar-benar masih baru. Oke, di sini kakak mau menjelaskan bahwasannya konseling kelompok itu merupakan kegiatan yang Kiri ya, tadi kan udah kanan ya. ini yang dimana kita boleh membahas suatu permasalahan yang ada dalam diri teman-teman. Jadi nanti teman-teman masing-masing mengeluarkan permasalahan yang sedang teman-teman alami yang mengganggu teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanti kita bicarakan bareng-bareng teman sendiri yang mencari solusinya. Misalkan saya akhir-akhir ini lagi nggak semangat belajarnya. Nah nanti dari teman-teman yang lainnya bisa kasih solusi kepada saya gimana caranya biar saya bisa belajar semangatnya. Paham ya? Ya, selain kelompok juga ada yang namanya asas di mana ada keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan. Nah, di konseling kelompok ini yang paling penting asas kerahasiaan. Kenapa? Karena menjadi tahu
kerahasiaan, kakak berharap teman-teman itu menjaga apa yang sudah ngomongin dalam ini. Jadi nanti teman-teman diberikan janji yang konseling itu kalian sudah berjanji dan tidak boleh menceritakan apa yang sudah dibahas di forum ini ke orang lain gitu. Jadi yang tahu tuh kita aja GTTA, yang buat kita aja. Kiranya bisa dipahami. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita ucap janji konseling dulu ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti saya. Jadi kayak saya sebutkan nama semuanya, baru bisa mengikuti saya lagi, oke? Yuk, janji konselor. Saya ucapin dalam diri hati teman-teman. Sudah? Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, teman-teman sudah mengucapkan janji konselor, artinya teman-teman sudah siap menjaga semua rahasia sebelum acara inti atau tahap inti. Teman-teman sudah bersedia belum teman-teman ini berposisi kelompok? Kalau teman-teman sudah bersedia, alat handphonenya untuk simpan di tas masing-masing. Jadi kita tidak ada yang memegang handphone atau bukan dan lainnya. Kita fokus pada kegiatan inti. Saya disimpan dulu alat komunikasinya. Sambil main game itu belajarnya. Tidak? Siap ya? Sekarang boleh dari teman-teman itu boleh ceritakan permasalahan atau sesuatu hal yang sedang mengganjal perasaan mengganjal keseharian. Berarti selama ini baik-baik aja nih, nggak ada yang kayak bikin gak atau bikin bete. Boleh mulai. Kalau kamu baik-baik aja, nggak ada baik-baiknya tuh kayak gimana gitu. Bisa jenis juga baik-baik. Kamu udah biasa tanpa ada gangguan atau gimana, baik-baik aja itu kayak gimana? Lagi makan, oke. Kamu apa yang sedang kamu rasain akhir-akhir ini? Sudah terjadi. Pinggang, kenapa sakit pinggang? Bukan aktivitas berat. Kebanyakan main game itu begini, jadi ya pinggang. Kalau jumlahnya BKJ-nya kayak gimana? Masa marah, kecewa gitu. Hidupnya flat-flat aja. Hidupnya baik-baik aja itu bisa dideskripsikan nggak lebih detail gitu loh, baik-baik aja kayak gimana? Banyak kalau kamu baik-baik aja kayak gimana? Masa jawabannya baik-baik aja? Kan bisa teman-teman juga tahu baik-baik aja ini kondisinya kayak gimana. Ayo kayak gimana baik-baik aja nya?
Tahu kak? Yang ini Pinggang. Kalawatan. Kayaknya kebanyakan main game tidur. Aduh. nah berarti besok-besok main gamenya sambil kayak ya. Gerak lah kalau gitu. Kalau kamu Bu, nggak cukup nih Bu diceritain Mas. nggak apa-apa, apa yang lagi kamu rasain aja berat banget nih masalahnya. Bu, mau cukup Bu sampai Apa masalahnya? jaringan jelek Bu, pengen. Jaringannya ngelek. Kalau kamu Belum ibu. belum apa? Belum ibu. Kalau belum ibu apa? Terus anjing nih. Kalau baik-baik aja itu kayak gimana gitu. Definisi baik-baik aja menurut kamu itu seperti apa? Gak ada dibanding ngomong bocor. Apa yang kamu rasain hari ini deh? Kamu ngerasain lagi di kondisi kayak apa? Sakit mata. Dari teman-teman kan sudah menceritakan masalah masing-masing. Nah, menurut teman-teman kita akan membahas permasalahan yang mana nih? Rata-rata sakit pinggang ya. Di rumah Bu. Mungkin kalau kita bahas yang di rumah itu kan masalahnya ini kali ya. Yang lagi di atas ya. Kamu kenapa gak bisa bikin lagu kalau lagi di atas gimana? Yang bikin ayo diperhatiin dulu dong sama jalan yang bikin gambut itu kalau lagi uang pasnya susah ya anak-anaknya teman-teman ada yang mau berpendapat nggak sama masalah ini mana yang tepat nah kita coba nggak usah bayar kalau gitu coba tanggapan kamu kurang itu Ini kan dua-duanya ayo kamu dulu lebih tegas. lebih Kak, bisa tegas pakai bolong. pakai celurit gitu ya lebih tegas kamu caranya gimana Kalau bisa mau kabur Kak. bisa kamu Wah, kabur. suruh bayarnya sama beli pukul ya kalau kamu Ya, ada. Jelas, Kak. mungkin teman-teman ini ya tadi kan pemaparan mengenai sulit di terus teman-teman sudah sebenarnya kan bayaran uang tanggung jawab sama jelas tinggal dulu nanti ya aturan punya batasan tersendiri di mana uang itu memang salah satu yang memang teman-teman bayar gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kan balik lagi waktu itu langsung gitu. Selain dari anak-anaknya yang sakit tadi mungkin ada kayak apa yang kamu lakuin? Kamu dari sana marah dek doang. Kenapa itu? Coba kamu coba cerita. Kalau ditagih yang ditagihnya kabur ya itu sesif terus
dari permasalahan bekas itu bisa mengganggu kehidupan kamu dalam sehari. Misalkan nih kayak hari ini saya lagi wakas nih, wah anak-anaknya lagi pada badar, pada susah, terus kamu jadi kayak bingung seharian. Kayak semua orang tuh bikin semangat sendiri. Rakut. Pokoknya tuh kayak gimana gitu, misalnya cerita yang lebih detail. Mood. Acak-acakan. Acak-acakan yang Gimana? Selain kan pasti gabut kan kalau jual pas nih ke dia nih kayak susah dia ditagihnya kan pasti ada rasa kesel apa gitu. Nah itu bisa mempengaruhi kadang kegiatan rutinitas kamu satu hari itu nggak kan akhirnya kamu mau kalau sudah emosi boleh temen yang lainnya berpendapat kalau kayak ditunjuk ya. Kamu gimana frame masalah dia? Ya mengenai apa tadi yang udah disampaikan coba enggak? Coba apa yang udah disampaikan tadi? Apa berwakasnya? Ketika mengatasi makanya teman-teman banget ya usah ya teman-teman buat saling respect sama lain kayak enak kalau ada temennya yang bicara kalian sendiri atau sendiri kan tidak menghargai ya. Jadi saya mohon banget ya teman-teman buat kalau ada temen yang lagi ngomong itu diperhatikan gitu, oke? Oke lanjut ya mengenai wakas. Dari mana ya kamu coba berpendapat mengenai masalah dia ya, yang susah dibayar gitu atau ada kamu sendiri susah dibayar atau teman susah buat bertani kenapa ditunda? Maksudnya ada oke berarti bisa dibicarakan ya dengan baik bendaharanya. Saya belum bisa berobat lagi tahun depan gitu ya atau kapan-kapan kalau ada uangnya diusahakan bayar karena kan itu tanggung jawab. Selain itu mungkin selain wakas gitu saya kasih solusi lebih dalam alailah baiknya bisa jadi sebagai bendahara tuh harus gimana biar mau gitu loh berwakas. Gimana coba? Maksudnya kayak gimana? Wakas apa? Itu kan bukan uangnya ada sebagai jadi maksudnya apa ya kalau dari dia kamu coba pendapat karena kayaknya kontra nih sama pendapat dia nih ya nggak apa ngomong aja maksudnya kalau kita udah sekolah kalau nggak bayar uang kas dia ngomong kasihan juga ya bisa kamu coba berpendapat gimana? Tutup wakas. Tutup wakas. Terus apa lagi? Demo bendaharanya begini ya. Ibu. Mungkin dari wakas itu teman-teman keberatan kali dapat nilai dengan jumlah segitu. Enggak, Bu.
Tidak boleh salah satu orang. Kenapa? Ya kasihan. Tapi masih bantu Indonesia. Sebenarnya masalah wakas itu bisa gimana komunikasi bendahara itu jangan terlalu banyak tapi kamu gak berwakas kan karena tadi lo mana tapi diobrolin dengan baik gitu loh kamu kasih maksudnya kalau kamu berwakas itu dari kamu ke kamu sendiri loh dan nikmati juga kamu udah berarti kalau itu banyak yang ada coba kalau misalkan kamu posisinya sebagai bendahara ada kayak gimana gitu semua latihannya kayak gimana? Itu apa itu? Apain? Dari kamu coba. Yang kamu yang ada pelihara apa yang kamu lakuin kalau kamu udah suatu uang lagi wakas tapi kamu kasih apa yang kamu lakuin? Maksudnya seperti apa? Kayak gimana maksudnya orang tua biasanya gimana itu banyak bentuk ancaman tentang kamu yang suap atau kamu mau lah kalau mau itu maksudnya kayak gimana kan kayaknya dia kalau ancam itu udah ada dia lupa maksudnya kayak gimana kamu coba siapa? Dari kamu ya coba saya minta pendapatnya masing-masing tapi di rumah gitu ya POV kamu kalau misalkan kamu jadi bendahara ada asalnya lewat atau mau berwakas kamu ngapain? Terus dulu dilempar kalau anaknya gak terima gimana? Di sini gimana? Dari pas ini? Gimana? Kamu sebagai bendahara yang wakas bentuk penegasannya seperti apa? Tadi tiap hari ini dari Mas baju biru nih anak baik semua ya gimana? Tapi pacaran apa ya? Minta bantuan buat ngerti lagi pinter, bagus, good job. Dari pas ini Oh, udah dana. kamu apa dipukul? Ya, dipukul semacam Nggak boleh ya, foto dulu. Masa ditak kalau udah ada. Nggak baik itu. oh, baik nih. Ini dari mas-mas yang baju merah yang kayak cincin anak skena ini. Skena mungkin jadi bendahara. Bukan gitu ya. Bentar biar nggak pusing ya. Oke, udah
kasih opsi masing-masing. Kita ngapain, diemin, yang ini diancam, ditangkal darahnya, yang ini diapain tadi kamu? Ditangkal kan dadanya. Yang ini berhenti dari bendahara, yang ini wali kelas. Terus yang ini investigasi, yang ini dari 9 teman yang sudah kasih saran gitu. Apa yang bakal kamu lakuin dari sini? Kayak gimana tuh ya? Mana? Bocor kan? Jadi sarannya teman-teman yang udah kasih itu sebenarnya bagus-bagus ya, cuman ada beberapa yang lecek nih kayak gitu. Kalau dari dulu nggak boleh, dilempar juga nggak boleh. Alangkah baiknya ya kasih jauh sama wali kelas, kita bantuan dari wali kelas, tarik bantuan lagi bendahara, terus ditegasin, terus dibimbing juga itu boleh. Cuma kalau diapain ya karena kan sarannya baik ya, kan kasih juga walau misalkan anak udah datang sekolah cuma karena mobil uang kan bisa diapain, kasihan gitu. Harus bisa sama lain. Dari kegiatan ini teman-teman udah bisa ngambil kesimpulan nih tentang buat kamu kesimpulan kegiatan hari apa kesimpulannya dia lebih punya sosok banyak teman-temannya ya. Jadi ketika kamu berangkat kamu bisa kan bagusnya pada hari itu yang punya tuh bawa uang kasir, bawa uangnya bisa menggunakan yang baik. Semoga harapannya ya teman-teman di kelas kamu berharap teman-teman bisa diajak kerja sama lagi dengan podcast latihan lebih mungkin kegiatan kita yes udah biasa aja mungkin kegiatan kita sampai kali ini semoga apa yang sudah teman-teman kasih solusi bisa diterapkan oleh temennya sebagai bendahara yang baik, yang ditakol dadanya itu jangan diterapin, yang dimundur dari bendahara jangan diterapin, yang dilempar semua jangan diterapin yang baik-baik. Untuk permasalahan tuntas sudah kita bahas hari ini dengan tuntas. Semoga teman-teman yang tidak jadi bendahara juga harus bisa mengerti bendaharanya. Kalau ditagih ya harus orang tuanya harus bayar. Oke? Kira-kira kita sering kelompok dilaksanakan minggu depan atau gimana? Depan. Setelah berangkat paling ya. Mungkin cukup sekian. Bisa terima kasih dengan semuanya yang sudah hadir pada kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat di kehidupan kita dan teman akhirnya bisa dilaksanakan solusinya nanti minggu berikutnya kita evaluasi dulu ya.
progres kamu, solusinya digedein sama bro, bilang sama bro, dan berasa kalaupun nanti belum, kita bahas masalah dia lagi. Paham? Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan, apabila ada perbuatan maaf, warahmatullahi wabarakatuh.